Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan 2 ujian saja, dan Allah pun memberikan jawabannya kepada kita. Yaitu ujian iman, yang kedua ujian amal. Apa jawaban ujian iman? La ilaha illallah. Apa jawaban ujian amal? Muhammadar Rasulullah. Andaikan 2 perkara ini hari ini bisa kita raih wujud dalam diri kita, maka kita termasuk kategori orang yang sukses. Maka ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha dakwah adalah menuju bagaimana kita supaya bisa meraih kesuksesan. Ya. Usaha dakwah ini sarana untuk menuju kita meraih kesuksesan. Nabi termasuk orang yang sukses, sahabat termasuk sukses. Kenapa? Karena mereka melibatkan dirinya dalam usaha dakwah. Alhasil usaha dakwah yang mereka lakukan hadirin, iman mereka, amal mereka sempurna hadirin. Iman mereka sempurna, amal mereka baik hadirin. Orang miskin di kalangan sahabat, imannya baik, imannya sempurna, mereka sukses. Orang kaya di kalangan sahabat, imannya sempurna, amalnya pun baik, mereka sukses hadirin. Pedagangnya, petani, semua hadirin, iman mereka, amal mereka baik, maka mereka termasuk orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung hadirin, Allah kenalkan kita dalam usaha dakwah. Allah pilih kita dalam usaha dakwah. Usaha dakwah hadirin seperti bagaimana lautan. Ya. Lautan ini Pak, enggak butuh ikan. Lautan enggak butuh ikan, tapi ikan ini butuh air lautan hadirin. Dakwah ini enggak butuh kita hadirin, tapi kita butuh berhajat pada dakwah. Maka ketika ikan ada dalam lautan, semakin dia menyelam, berenang sampai ke dasar, maka ikan ini akan bahagia, akan jaya, dia akan melihat bagaimana keindahan dasar lautan hadirin. Begitupun seseorang yang dia ambil bagian usaha dakwah hadirin. Semakin dia dalam meningkatkan pengorbanan dan usaha dakwah hadirin, maka akan bukakan daripada keajaiban-keajaiban sebagaimana Allah bukakan pada para anbiya dan para sahabat hadirin. Allah akan tampakkan bagaimana nusratullah, pertolongan Allah yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat tadi. Kapan? Ketika seorang dia terus mendalami usaha dakwah, menceburkan diri dalam usaha dakwah, tenggelam dalam usaha dakwah hadirin. Ngan biasanya hadirin, ia jelema teh kadang-kadang sebagaimana ikan hadirin. Sok aya berpikir hayang ka darat heula. Ya, sudah dia ada di dasar lautan, pengen dulu ke darat. Dia enggak tahu sementara di atas lautan itu ada nelayan yang sedang mencari ikan. Jangan ikan yang ada di daratan, yang di dalam pun berusaha bagaimana untuk diambil. Kadang-kadang kita berpikir, rehat heula istirahat heula Ya. Dia nggak tahu bahwa setan ini sedang bersiap-siap untuk bagaimana mengambil kita. Jangankan kita istirahat, yang lagi istiqomah dalam dakwah pun akan senantiasa oleh setan diambil supaya dia keluar dalam usaha dakwah hadirin. Komo dia lamun cicing heula istirahat heula. Jangan sampai kita tertangkap dan tertipu oleh setan hadirin. Sigana we hadirin bager mere umpan tah. Aya nu mere umpan kadaharan cek lauk teh yo. Ngeunah ieu. Padahal teh nyaho di luar teh saha? Ya, dicapluk we. Padahal banyak makanan di lautan dasar laut itu banyak makanan, tapi ada makanan yang cuman kecil, tertarik hadirin, sehingga dia melupakan makanan yang banyak untuk bagian mengejar makanan yang satu hadirin. Akhirnya ketika dia makan langsung ternyata di dalamnya ada nonton kayak useup. Setan pina dengar bibita ku dunia, jangan naon dakwah maneh meakeun duit, ninggalkeun keluarga, titik dibita ku dunia setan teh. Kita meninggalkan perkara yang besar untuk mengejar yang kecil. Begitu kita ambil ternyata di dalamnya ada kail hadirin. Jadi ka eurat, ka useup ieu. Leuheung bisa kalau lepas deui. Ieu kumaha teu bisa lepas deui.
Maka ini sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar yang pantas para orang tua kita, masa kita menyarankan kita senantiasa setiap hari harus sholat 2 rakaat, sholat hajat minta pada Allah supaya Allah istiqomahkan kita dalam dakwah. Karena kita nggak tahu kan esok lusa apakah kita masih bisa dakwah, kita nggak tahu. Ya, banyak kawan-kawan yang tadinya bersama dengan kita sekarang udah kemana? Ya. Maka ini sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomah kita insyaallah. Amin. Hari ini sama-sama ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Allah telah pilih kita untuk bisa keluar 3 hari. Ini 3 hari rute yang terjauh. 3 hari rute yang terjauh ya. Mujahadah. Jadi hadirin, maka seiring kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, maka niat tujuan kita kembali pada tempat kita ini sama dengan yang kita keluar hadirin. Ketika kita keluar, apa niat kita Pak? Niat orang keluar. Terus? Amalkan sunnah. Istilah diri, niat orang keluar teh? Melaksanakan perintah Allah. Belajar. Itu dakwah perintah Allah itu dakwah. Ngabentuk jemaah, kes. Ngahidupkeun amal makomi masjid. Tah urang ge niat balik ka makom itu kudu kitu sarua jeung niat urang keluar. Jadikan amal makom kita sebagai sarana mengislahkan diri kita. Dan targetkan bagaimana nanti di makom kita bisa membentuk jemaah kes dan targetkan masjid kita bisa hidup amalnya sebagaimana Masjid Nabawi zaman Rasulullah SAW. Itu niat balik teh. Jadi lo sampai kaki ayo di luar mah semangat menghidupkan amal masjid, semangat dakwah, balik ke imam yang pelehe. Di luar seperti harimau. Wow, balik ke ieu ucing. Ayo di luar kos meong, gagah. Ayo pas balik ke kucing. Naski lah. Jadi satu kumaha? Lah sampai kaki ompong. Jadikan tempat tinggal kita sebagai sarana mengislahkan diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Maka barang siapa dia kembali dalam medan dakwah dengan tujuan dia untuk melanjutkan kita dakwah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia ketika keluar Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai pahala orang mah bakal sarua ketika orang keluar. Mun urang tujuan baliknya adalah melanjutkan kerja dakwah. Maka ada sama-sama dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadirin, ari ngarangan usaha dakwah teh pasti banyak ujian jeung cobaan. Ya. Karena hadirin, semakin iman kita terbentuk, semakin iman kita meningkat, maka ujian semakin bertambah, semakin meningkat. Ulah dipahami bahwa ketika orang istiqomah dakwah tidak ada ujian lagi, justru hari ketika iman kita meningkat, iman kita baik, maka ujian pun akan semakin dahsyat hadirin. Kenapa Nabi Allah datangkan ujian yang paling banyak dan yang paling besar? Karena Nabi ada orang yang paling sempurna imannya. Jadi orang yang imannya sempurna, maka ujian pun banyak kan besar hadirin. Ya. Kenapa Allah mendatangkan ujian pada orang-orang yang imannya sempurna hadirin? Ujian ini Allah datangkan untuk membentuk daripada kualitas orang-orang beriman hadirin. Jadi hadirin, emas kalau berupa tanah maka harganya rendah. Maka emasnya akan benar harganya tinggi ketika ditarbiyah, ketika diuji, diolah. Maka ketika diolah, ditarbiyah, diuji, maka dia terbentuklah cincin emas, maka harganya menjadi mahal. Begitupun manusia hadirin. Allah mendatangkan ujian pada manusia supaya manusia kualitasnya tinggi, mahal hadirin. Maka adanya ujian iman, ada ujian amal, ini untuk bagaimana membentuk manusia supaya menjadi pribadi yang istimewa dan mulia hadirin. Urang budak teh urang ka kieu nya. Masalah saya bikin loba alus tah sunat eta teh menang sunatullah ya, menang sunnah sebagai para sahabat dahulu. Abu Bakar ketika masuk Islam, apa yang terjadi hadirin? Apalagi memperkemarikan Islamnya digebotan Pak Abu Bakar teh. Asup Islam kakak menang ujian naon digebotan. Begitupun hari ini ketika kita akan kembali hadirin. Ya.
Kita mau buat usaha dakwah di makomi kita, tapi kita nggak mau diuji, maka tidak akan terbentuk iman kita hadirin. Ai iman hayang alus ujiana embung. Ai rapot hayang menang punten non? Salapan. B. A, ada diuji, ada mingguan ujian embung. Ya sekabayan. Ya. Jadi hadirin, jangan terkesan dengan ujian. Ya. Ketika kita kembali ke makom kita menghidupkan daripada amal dakwah di makom kita, menghidupkan amal masjid di makom kita, banyak rintangan, banyak cacian, banyak makian, maka jangan terkesan. Hakikatnya itu Allah datangkan buat kita. Allah yang datangkan hadirin. Hakikatnya Allah yang mendatangkan hadirin. Allah datangkan itu hadirin dalam rangka supaya diri kita menjadi berkualitas. Adanya Fir'aun hadirin, Allah datangkan Fir'aun ke Nabi Musa adalah untuk bagaimana sebagai sarana mentarbiah Nabi Musa hadirin. Jadi Allah menggunakan Fir'aun sebagai sarana mentarbiah Nabi Musa. Ibarat ulama akan sampaikan Fir'aun ini seperti cangkang telur, Nabi Musa seperti kuning telur. Eta kuning telur mau berkualitas kalau tidak ada cangkang telur hadirin. Walaupun secara zahir ya, eta cangkang telur tidak ada guna manfaatnya. Pas digoreng mah dipiceun. Jadi seolah-olah sebetulnya eta cangkang telur sih gak ada gunanya ya. Karena toh nanti dibuang. Tapi kalau tidak ada cangkang telur, maka kualitas kuning telur tidak akan terjaga hadirin. Mau jadi mun endog cangkang telur mau jadi. Walaupun eta cangkang telur tidak ada gunanya, nanti pun dibuang. Tah Fir'aun teh cangkang telur, Nabi Musa kuning telur. Orang yang menghalangi dakwah kita di makomi kita, menentang dakwah kita, itulah cangkang telur hadirin. Kita ini kuning telur. Diri kita mau jadi kuning telur, lamun cangkang telur. Bisa dipahami Pak? Jadi ulah aneh dakwah mah. Ya. Ketika ada yang menentang, orang taklim di masjid ada yang menentang, orang syaitan minum, jangan aneh, itulah cangkang telur. Mun eueuh kieu urang mah jadi ya gitu. Allah sengaja menggerakkan mereka, Allah gunakan mereka supaya kita menjadi kuning telur yang bermutu tinggi. Insyaallah. Hadirin sama-sama dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadirin, dalam usaha dakwah ini seorang dai, seorang pekerja dakwah akan menunjukkan sifat mahabbah, sifat mahabbah, mencintai seluruh makhluk Allah pada siapapun. Dan ini hadirin yang digunakan Rasul ketika Rasul buat usaha dakwah. Jadi senantiasa Rasul mahabbah kepada setiap makhluk, pada setiap manusia, baik yang mendukung maupun yang menentang. Maka sifat mahabbah pun harus tertanam pada diri kita ketika kita buat usaha dakwah hadirin. Ya. Kita cinta pada tetangga kita, cinta pada keluarga kita, cinta kepada seluruh makhluk. Barang siapa cinta pada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan mencintainya. Barang siapa yang mencintai makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan mencintainya. Seorang wanita penjina hadirin, Allah masukkan ke dalam surga, Allah menerima taubatnya karena dia mahabbah cinta pada anjing yang kehausan sampai dia rela mengambil air untuk diberikan pada anjing kehausan hadirin. Merek cai ka anjing nu kehausan karena ada rasa mahabbah cinta. Allah terima taubatnya sampai Allah masukkan dia ke dalam surga hadirin. Apalagi kalau kita cinta pada manusia, cinta pada tetangga kita. Tapi ulah cinta karena istri tangga mah. Lagian cinta ke istri tangga. Hah? Jadi hadirin, ketika kita buat usaha dakwah di makom kita, ini harus kita tebarkan rasa cinta, Kasih sayang. kasih sayang. Rasulullah Pak, namun Rasulullah tidak ada cinta Rasul ya. Begitu Rasul pulang, maka disambut dengan penuh kegembiraan sampai anak kecil pun berlari-lari Pak, lari anak kecil teh. Kos ka bapana.
Bunga ya Rasulullah dia. Kenapa? Karena Rasul begitu cinta dan sayang pada anak-anak. Urang apa? Nampo rajin cinta budaknya nu rada gede. Kamu awe mah. Budak detik mah siar tekean we. Ya. Begitu si Rasul sayangnya. Sampai hadirin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke masjid, ada yang sok nyiduhan tah, ya, orang kafir sok nyiduhan ke Rasulullah. Rasulullah dibalas terus. Siap Rasul lewat di ciduhan, siap Rasulullah lewat di ciduhan. Suatu saat hari nu nyiduhanna aman sok nyiduhan di sana enak mah tumben ditayangnya gering lagi. Maka Rasulullah hadirin pulang ke rumahnya, ya istriku ada makanan, ada ya Rasul, ini jatah makan engkau di siang enggak nih, karena ada saudara saya yang lagi sakit, dianggap dulur Pak. Maka eta kadaharan saeutik Pak dibawa untuk menjenguk daripada orang kafir yang senantiasa hari-hari selalu meludahi Rasulullah. Begitu Rasul datang maka orang kafir kaget, ya Muhammad, kalau kau ingin balas dendam jangan hari ini, karena hari ini aku lagi sakit katanya. Engke we sageur rek balas dendam mah. Maka Rasul, wahai saudaraku, aku datang ke sini bukan ingin balas dendam, tapi aku datang ke sini, aku mendengar engkau sakit, maka aku ingin menengok engkau bagaimana keadaan kamu. Jelema sok nyiduhan ka Rasul Pak dilongo karena begitu cinta Rasulullah pada saudaranya, walaupun dia kafir. Melihat sikap perbuatan Rasulullah, maka orang kafir, wahai Muhammad, aku senantiasa berbuat dolim pada engkau, meludahi engkau. Tapi ketika aku sakit, engkaulah orang yang pertama menengok aku. Maka saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul hadirin ketika ada orang Yahudi meninggal, depan nangis. Karena begitu cintanya hadirin. Urang pun tetangga urang anu tentang dakwah maut, alhamdulillah euy. Si anu karina anu pengarang dakwah teh maut gabungan urang apa? Teu sedih urang mah. Hadirin, saya ke Nusroh Jemaah, ada Santi Temboro di Cikembar, ke ngulu di sampo, beres diangkat Pak, ini nanti daun sampurna, cina kan masih panasnya, saya ambil, pas mau saya siramkan ke tanah, Ustaz jangan, kenapa? Jangan ke sungai saja kan? Kenapa? Kalau ini dibahekeun kana tanah. Di dalam tanah kan ada makhluk Allah, ada binatang-binatang kecil. Kalau kita siram dengan panas, mereka ini tersakiti. Saya kaget, nabi kaki itu nah eta jelema. Dan itu betul hadirin. Kadang-kadang orang terus banjur cipanas teh ka mana? Pada jero tanah teh makhluk Allah aya sirup, eta mulai dibanyu ku cipanas, bayakeun urang dibanyu ku cipanas, Pak. Itulah Islam. Menebar kebaikan dan kasih sayang. Coba mun kabeh umat Islam gitu, Pak. Masyaallah. Mata dakwah itu Pak, dua dakwah Islamnya, dakwah Islahiyah. Dakwah Islamnya itu mendakwakan mengajak orang kafir kepada Islam. Dakwah Islahiyah mengajak orang Islam supaya mengamalkan Islamnya. Dakwah Islam itu lebih mudah ketimbang dakwah Islahiyah. Dakwah Islamnya lebih mudah ketimbang dakwah Islahiyah. Kenapa seorang orang kafir tidak mau masuk Islam? Karena orang Islam itu tepi contohin. Sok dakwah ke orang kafir, kasih engkau dakwah kurang kok masuk Islam, ente ngajak Islam ka anu mabak umat Islam, anu jadi umat Islam, nu ngabono Islam tuh, dur maneh heula dakwahan paling sing serikeun Pak. Urang ek dagang kadaharan. Munah digeunah-geunah ku urang. Tapi dengan urang borok hungkul, kira-kira nu meuli mah. Hah? Anu meuli mah. Lain salah kadaharanna lain. Tapi salah nu ngajualna. Bagaimana orang akan tertarik pada makanan yang kita jual kalau tangan kita penuh dengan koreng? Bagaimana supaya makanan yang lezat ini terjual? Obati dulu koreng-korengnya tah. Borok-boroknya obati. Baru ketika sembuh, makanan ini akan terjual. Kita ingin mendagangkan Islam pada orang kafir. Bagaimana orang kafir mau membeli Islam sementara Islam punya borok dan koreng hadirin. Termasuk kali kita di makomi urang. Kita ingin mengajak huruf, mengajak dakwah pada tangga kita, sementara kitanya penuh borok dan koreng. Tapi contohin. Ayo kabita ku dakwah kumaha tangga urang. Ayo dekeun huruf kumaha tangga urang, sementara orang tidak dicontohin.
ongko hurut sholat masbok. Hah? Ongko hurut tapi di masjid tebetah. Ingat Pak, kita ini sebagai simbol contoh daripada usaha dakwah. Di makomi kita tidak kenal yang namanya Nijamuddin. Di makomi kita enggak mengenal namanya kebun jeruk. Di makomi kita enggak mengenal namanya Kole Beres. Tidak akan dilihat, yang mereka lihat dakwah diri kita. Jadi kita ini sebagai contoh, sampel usaha dakwah hadirin. Kalau kita enggak baik, maka mereka berkesimpulan dakwah itu enggak baik. Jadi jangan menyalahkan mereka kalau mereka enggak tertarik. Toh memang diri kitanya belum ada daya tarik. Maka ketika kita berbuat perilaku yang tidak baik, hakikatnya kita telah mendoi usaha dakwah diri. Maka jika mau kita hadir dengan mahabbah, dengan akhlak, ini yang lebih efektif dakwah itu hadirin. Insyaallah Pak. Mudah-mudahan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berlaku baik dengan rasa mahabbah pada tetangga kita hadirin, maka niatkan ini semua sarana islah buat diri kita. Niatkan sarana islah. Kurang ya silaturahmi kata tangga, aik murah bere, maka datangnya kita ke tangga jadikan ini sarana islah. Ya Allah, niat abdi bari satu kata tangga, ya Allah jadikan ia sarana perbaikan buat diri abdi. Udah berangkat untuk bersilaturahmi. Hadirin sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Dakwah ini sarana islah. Seperti bagaimana kita mencuci pakaian. Urang nyisir Pak, nyisir nata. Baju anu pertama bersih baju heula leungeun urang. Anu miti bersih leungeun urang atau baju heula? Leungeun urang. Sigana urang nyeusehan baju, tapi nu bakal bersih pertama adalah tangan kita. Sepertinya urang ngomean batur, tapi yang pertama Allah bersihkan diri kita. Itu usaha dakwah. Insyaallah Pak. Insyaallah. Kemudian sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ketika kita pulang untuk menghidupkan daripada amal masjid, menghidupkan daripada amal masjid. Dari salah satunya ada dengan membentuk jemaah kes. Ya. Hadirin, kenapa hadirin? Karena umat ini tidak akan baik kalau mereka tidak hubungkan dengan amal masjid. Ya. Umat ini tidak akan baik kalau mereka tidak dihubungkan dengan amal masjid. Maka kita hidupkan amal masjid. Ketika amal masjidnya hidup, maka hubungkan umat dengan amal masjid. Mulasan katakan, masjid ada amal hidayah dan amal-amal masjid adalah amal hidayah. Amal masjid adalah amal hidayah. Orang enggak bisa taat kalau enggak ada hidayah. Bagaimana mereka supaya mereka taat? Hubungkan mereka dengan amal hidayah, yaitu amal masjid. Maka kita ini telah dipilih oleh Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika nanti kita pulang, hidupkan amal masjid kita. Baik dengan musyawarah harian, dengan taklim harian, dengan dakwah harian. Setiap seminggu sekali kita buat daripada silaturahmi mingguan, jauhlah. Baik jauhlah di tempat kita maupun jauhlah di tetangga kita. Dan targetkan membentuk jemaah rombongan 3 hari di masjid kita. Inilah amal-amal hidayah. Amal-amal yang bisa menyebabkan perubahan buat masyarakat tadi. Minimalnya hari perubahan buat diri kita. Ya. Minimal perubahan buat diri kita. Benar sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab adanya amal masjid, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat pada kita. Allah akan memberikan rahmat pada masjid kita. Maka kenapa hadirin? Tempat yang Allah cintai di permukaan bumi ada masjid. Allah cinta masjid bukan karena tempatnya, tapi karena amalnya. Tempat yang Allah, di mana ketika Allah akan memberikan rahmat ke dunia ini ada ke masjid. Kenapa Allah memberikan rahmat ke dunia ini ada ke masjid? Karena sudah ada amal. Jadi amal yang asbab bisa menarik adanya rahmat Allah, amal yang bisa menarik datangnya pertolongan Allah. Maka sibukkan diri kita dalam amal masjid. Sibukkan diri kita dalam amal masjid. Ya. Kemarin surah kita
Pak Ali Mahfudi sampaikan ketika di Nusa Jabar. Sehebat apapun diri kita, sebanyak apapun jam terbang kita, andaikan kita tidak pernah menghubungkan diri kita dengan amal masjid, amal makom kita, maka nanti suatu saat kita akan terbuang dari usaha dakwah. Sehebat apapun jam terbang kita dalam dakwah, kalau kita nggak pernah menghubungkan diri kita dengan amal masjid, dengan amal makomi, maka nanti kita akan terbuang, terlempar dalam usaha dakwah. Hadirin, karena asas kerja dakwah itu dua perkara, intikali dan makom. Intikali makom ini seperti bagaimana uang, dua sisi daripada lembaran uang. Kalau uang ini sisi A, sisi B ada, ini akan laku hadir. Tapi satu sisinya nggak ada, nggak akan laku hadir. Ada uang 100.000 hadir, tapi cuman sisi A nya saja hadir, nggak laku hadir. Palsu namanya. Ya. Kalau dakwah kita sebatas intikal, ini dakwah palsu hadirin. Makomi hungko ge sarua deh. Makomi hungko teh ini dakwah palsu hadirin. Tidak akan laku, tidak akan terima hadirin. Dakwah kita akan terima ketika kita buat kerja makomi dan intikali hadirin. Baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran hadirin enggak ada namanya kaum muhajirin hungko atau kaum ansor hungko, yang ada muhajirin ansor. Inah satu kaum yang Allah ridhoi, kaum yang Allah terima hadir. Maka dakwah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita buat usaha dakwah, yaitu baik dengan makom maupun intikali. Hadirin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai perang Badar, maka Rasul katakan, kita telah selesai dari perang kecil dan akan menghadapi perang yang besar. Sahabat bingung. Ya Rasul, adakah perang yang besar daripada perang Badar? Ada katanya. Apa? Perang melawan hawa nafsu. Ia bayan hidayah, bayan wafsi Rasul kepada sahabat. Rasul memberikan bayan wafsi kepada sahabat bahwa kita telah selesai daripada perang besar dan akan kembali untuk menghadapi perang yang besar. Jadi hadirin, kendala dakwah di makomi kita hadirin, kita ini akan melawan hawa nafsu. Kenapa perang melawan hawa nafsu dikatakan besar hadirin? Lawan perang Badar, perang melawan orang kafir, hadirin, kita menang jaya, kalah masuk surga. Ai perang melawan hawa nafsu hadirin, menang kita jaya, mati kita ke neraka. Mun urang menang jaya, sukses, urang eleh kana neraka. Karena kalau kita kalah dengan hawa nafsu, maka kita akan meninggalkan amal. Amal dakwah ditinggalkan, amal dakwah ditinggalkan. Akhirnya karena kita meninggalkan amal, orang yang tidak beramal akan masuk ke dalam neraka. Maka dikatakan perang yang besar. Tah hadirin, di makomi teh, ieu anu bakal harapan ke urang teh. Maka hawa nafsu hadirin akan memasang dua prajuritnya untuk melawan kita. Apa? Prajurit malu dan prajurit malas. Naon tah prajurit teh? Mamat. Malu jeung Malas. eta prajurit hawa nafsu keur dipasang jang lawan urang, Pak. Jadi kerja dakwah makomnya tuh malas, kalau enggak malas malu. Kalau ini enggak dilawan oleh kita, maka hari kita kalah hari ini. Ya. Kan hawa apa di makom mah rada anu rada beratnya. Ada taklim satu berat ya. Kagok. Hadirin sama-sama dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mah hadirin mengorbankan nyawanya untuk usaha dakwah. Ya. Sahabat mengorbankan nyawa untuk usaha dakwah. Sehingga ketika di akhirat hadirin, ketika Allah tanya apa yang telah kau korbankan untuk agamaku, maka sahabat akan menunjukkan, ya Allah, kakiku telah putus, tanganku telah putus, bahkan leherku telah putus, istriku menjadi janda, anakku menjadi yatim. Hadirin, pertanyaan eta bakal ditanyakan ku Allah ka urang. Naon musti korbankeun ku anjeun jeung agama aing jeung Allah. Napa jasad urang utuh keneh. Naon atuh dikorbankeun? Ya Allah, memang badanku hadir tidak tercabik-cabik selama sahabat, tapi ya Allah lihatlah dadaku remuk, hancur hatiku karena mengorbankan rasa malu untuk tetangga ketika aku ajak datang ke masjid.
Kayak orang mengorbankan rasa kaerat apa, mengorbankan kehormatan orang, bikin saudara tetangga jadi saksi ke di akhirat. Lawan orang misalkan mengorbankan rasa malu jeung kehormatan orang, naon atuh ke kudu makhluk buktikan ke Allah? Hah? Iya. Insyaallah Pak? Insyaallah. Nabi hadirin mengorbankan kehormatannya, mengorbankan daripada dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun diri kita hadir. Insyaallah Pak? Insyaallah. Dan hadirin targetkan bagaimana di makomi kita ini bentuk jemaah cash. Minimal 3 hari hadirin. Ya. Karena hadirin umat tidak akan baik kalau umat ini tidak dilibatkan dalam usaha dakwah. Bahkan Muhammad katakan usaha dakwah ini ada benteng pertahanan keimanan seseorang. Artinya ketika seorang buat usaha dakwah maka imannya akan terjaga. Ya. Ketika dia buat usaha imannya akan terjaga. Kalau imannya terjaga maka amal pun akan terjaga. Ya. Kalau iman seorang tidak terjaga, amalnya tidak akan terjaga hadirin. Maka kalau amal seorang tidak akan terjaga, maka orang ini akan mengalami kebinasaan hadirin. Hadirin dengan sebab usaha dakwah, maka orang yang buruk akan menjadi baik. Orang yang buruk akan menjadi baik. Hadirin, Umar bin Khattab dahulu ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika dibuat usaha dakwah, maka Umar bin Khattab termasuk orang yang mencintai Rasul, menjadi orang yang paling baik. Kita kenal yang namanya anu teh perang teh saha teh? Khalid bin Walid. 70 sahabat telah dibunuh oleh Khalid bin Walid. Ketika dia melibatkan diri dalam usaha dakwah, orang yang telah membunuh 70 sahabat mendapatkan gelar Saifullah, pedangnya Allah. Maka hadirin, dalam usaha dakwah yang perlu kita jaga niat dan tujuan. Jangan pernah ada niat tujuan untuk mencari dunia dalam usaha dakwah, ya, atau mencari hal-hal di luar daripada karena Allah. Ingin mencari pangkat, ingin mencari jabatan, jangan hadir. Ini mencari ketenaran, jangan. Ya. Mencari wanita. Dalam hadis katakan, andaikan kalian keluar dari Allah Subhanahu wa taala tujuan kalian mencari dunia, Allah akan memberikan dunia. Kalau tujuan kalian wanita, Allah akan memberikan wanita. Tapi kalau tujuan kalian mencari Allah, maka Allah akan memberikan keridhaan yang pada kita. Mun Allah ngasido hadirin, mun Allah ngasido harta, tahta, wanita diberi ku Allah gitu. Insyaallah Pak. Insyaallah. Ibnu saya ngabunuh Ali teh Muljam. Karena dia punya niat yang salah, ingin mendapatkan wanita, maka seorang hafiz Quran dan ahli zikir tega membunuh Ali radhiyallahu anhu. Karena niatnya salah. Jadi hafiz Quran. Ya, jadi kalau ngadawan niat melenceng salah udah. Yang baik pun akan menjadi buruk kan. Insyaallah Pak. Begitupun hari kita dakwah di makom kita. Kita bukan mencari ketenaran, bukan mencari kemasyhuran ya, tapi cari makbulan. Percuma masyhur sama makbul mah. Kita ingin dakwah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi asbab kebaikan buat diri kita dan keluarga kita. Yang terakhir hadirin, dalam usaha dakwah libatkan keluarga kita termasuk istri kita. Kita bisa menjadi baik asbab kita melibatkan diri kita dalam usaha dakwah. Sama istri kita pun tidak akan baik kalau tidak dilibatkan dalam usaha dakwah. Ya. Maka libatkan istri kita dalam usaha dakwah. Nah, bagaimana mereka pun bisa bersama-sama dengan kita berusaha melakukan untuk keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya hadir? Caranya tahapannya buat amal taklim di rumah kita. Jadi amal taklim ada langkah awal untuk bagaimana melibatkan ahli keluarga kita supaya mereka terlibat dalam usaha dakwah. Andaikan di rumah kita enggak ada taklim, maka jangan harap keluarga kita akan bisa terlibat dalam usaha dakwah. Insyaallah Pak. Jadi buat taklim di rumah supaya nanti ahli keluarga kita pun terlibat dalam usaha dakwah. Istri kita terlibat dalam usaha dakwah. Andaikan istri kita terlibat dalam usaha dakwah, sandian sakampung ngamusuhan ke orang, ini kesuksesan hadirin. Ini kekuatan buat kita. Sakampung ngadukung ke orang kan pamajikan teu ngadukung. Ieu mah kiamat hadirin. Yang pelehe. Ya. Jadi libatkan istri kita dalam usaha dakwah, ya. Karena ketika seorang istri terlibat dalam usaha dakwah, imannya betul, amalnya betul, maka ketika berdoa pada Allah untuk doa hidayah, maka doanya lebih makbul daripada doanya 70 sidikin hadir. Insyaallah Pak. Bahkan sama-sama dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kekuatan seorang istri ini hadirin, kekuatan seorang istrinya hadirin dibandingkan laki-laki ini dahsyat hadirin. Maka kenapa wanita ini jadikan jala oleh setan untuk menjadikan perangkap daripada laki-laki? Tahu jala Pak? Jala atau jala? Kecerik. Hah? Jaring. Jaring. Mun urang nguseup menang laukna sabaraha tah? Hiji, dua, Hiji. Mun make kecerik, make jala? 20. Hah? 10. Tah awewe teh jadikan jala ku setan untuk menjerat laki-laki hadirin. Lain siji lalaki, kabeh lalaki bisa kajerat ku awewe hadirin. Siapa jadi jadikan jala? Perempuan bermaksiat maka akan menjadi asbab beribu-ribu laki-laki maksiat hadirin. Allah. Beda jeung nguseup mah hiji gitu kan sok awewe. Teu nutup aurat tah, lewat ya tah di jalan. Anu nempokeun sabab urang tah. Allah. Hah? Setiap laki-laki yang melihat maka semua terjerumus ke dalam lembah dosa hadirin. Kenapa dia akan jalan? Maka hadirin yang bisa membentengi istri atau wanita-wanita supaya mereka selamat daripada fitnah hadirin hanya usaha dakwah. Maka libatkan keluarga kita usaha dakwah. Insyaallah Pak ya. Nah, sekarang Bapak keluar, nanti ajak istrinya keluar 3 hari. Sehingga mereka paham agama. Insyaallah Pak ya.